Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Malam hari ini senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari meskipun melalui media sosial, tetapi saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bahwa salah satu ciri khas makanan yang ada di Bangka adalah kerupuk Bangka, Bapak Ibu. Ya, kerupuk Bangka ini selain martabak Bangka, selain durian dan sebagainya, kerupuk Bangka menjadi salah satu makanan favorit yang ada di Pulau Bangka. Nah, saudara, Bapak Ibu, kalau saya disuruh memilih dan memperbandingkan antara dua kerupuk ini, mana yang paling saya suka? Dua-duanya saya suka, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dua kerupuk ini punya bahan dasar yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita hari-hari ini ataupun dalam setiap perjalanan hidup kita, kita tidak pernah lepas dari yang namanya pilihan dan pilihan. Seperti saya mau memilih makan kerupuk yang ini atau makan kerupuk yang ini. Dan setelah adanya pilihan akan timbul yang namanya memperbandingkan. Kalau saya makan yang ini, apakah lebih enak daripada yang ini? Atau sebaliknya, saya makan kerupuk yang ini, apakah lebih enak daripada yang ini? Nah, ini tidak pernah lepas dari hidup manusia, Bapak Ibu, antara pilihan-pilihan, karena manusia adalah manusia yang diberikan kehendak bebas, free will daripada Tuhan. Dan setelah itu, kita beranjak ke level berikutnya, bagaimana memperbandingkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ketika kita berbicara perbandingan, cenderung manusia ini tidak pernah puas dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati dengan sikap memperbandingkan ini. Kalau kita mengukur kesuksesan kita, memperbandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain, itu sangat beda ceritanya. Kita hanya melihat yang wujud nyatanya bahwa mereka sudah sukses, mereka berhasil, tapi kita tidak pernah mengerti perjalanan hidup menuju kepada kesuksesan. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah ketika kita mulai memperbandingkan orang yang satu dengan orang yang lain. Ketika kita mulai memperbandingkan suami kita, ketika kita mulai memperbandingkan istri kita, ketika kita mulai memperbandingkan anak-anak kita, ketika kita mulai memperbandingkan orang tua kita dengan orang-orang lain, justru ini akan menimbulkan satu masalah baru dalam hidup kita. Tidak semudah membandingkan rasa kerupuk ini dan rasa kerupuk yang ini, tetapi justru kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlasa-lasa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlasa-lasa, tetapi kepadaku diperhitungkan yang beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9, sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Ayat yang ke-10, Bapak Ibu, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ada rasa sakit hati ketika seseorang diperbandingkan dengan yang lain. Meskipun orang itu mengalami atau memiliki satu kekurangan dibandingkan orang lain, tidak selayaknya kita membandingkan. Karena setiap orang diciptakan Tuhan berbeda-beda. Setiap orang diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan. Kita yang harus mengerti bahwa kita harus mengimbangi, bukan membandingkan. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini kita mulai berpikiran, kita timbul dalam hati kita, kita mulai memperbandingkan suami kita dengan orang lain, mulai memperbandingkan istri kita dengan istri orang lain, mulai memperbandingkan anak kita dengan anak orang lain, mulai memperbandingkan orang tua kita dengan orang tua lain. Pesan firman Tuhan, bertobat. Sebelum ada yang sakit hati, Bapak Ibu. Kalau sakit hati, berarti ada roh jahat yang akan menguasai dalam hidupnya. Jaga perasaan orang, jaga hati orang. Jangan, kalau kita melihat kelebihan orang lain, biarkan saja. Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Kita jaga hati orang, kita jaga perasaan orang. Jangan sampai kita membandingkan A dan B dengan C. Jangan kita juga membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Jalan hidup manusia berbeda-beda. Perjalanan hidup, pengalaman hidup manusia berbeda-beda satu dengan yang lain.
Kalau kita ada sampai hari dengan keberadaan kita bersyukur kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Dan jangan pernah kita menyamakan satu dengan yang lain. Tidak semudah membandingkan kerupuk ini. Tidak semudah membandingkan hal-hal yang kita makan secara jasmani. Jangan pernah kita bandingkan orang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sangat diberkati dengan firman Tuhan. Kami belajar dari kisah Saul. Ketika Saul dibanding-bandingkan dengan Daud, Saul merasa sakit hati. Bahkan firman Tuhan tertulis roh jahat menguasai Saul. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin hidup kami suka membandingi satu dengan yang lain. Ampuni Tuhan kalau mungkin terbesit dalam hati dan pikiran kami ketika kami melihat sesuatu yang lebih baik, seseorang yang lebih baik, justru kami membandingkan orang itu dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, kami belajar menerima kenyataan. Kami belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada, yang sayang dengan kami, yang ada di sekitar kami, yang sudah Tuhan tempatkan. Kami bersyukur untuk orang tua kami bersyukur untuk anak-anak kami bersyukur untuk suami kami bersyukur untuk istri kami bersyukur untuk mertua kami bersyukur Tuhan kami punya teman, kami bersyukur Tuhan kalau Kau tempatkan orang-orang terbaik di sekitar kami. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menerima keadaan ini tanpa bersungut-sungut, karena kami menyadari proses manusia satu dengan manusia lain berbeda. Kalau orang lain lebih sukses daripada kami, karena mereka sudah menjalani kehidupan dan mereka sudah memang Tuhan tetapkan untuk menjadi orang sukses. Kalau kami mungkin masih dalam perjalanan menuju pada kesuksesan, kuatkan kami untuk kami tidak bersungut-sungut. Malam hari ini kami sudah mengakhiri segala aktivitas pekerjaan kami. Kami mau tidur, kami mau istirahat. Sertai kami, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada Tuhan. Kami boleh kembali bekerja dan beraktivitas. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum menimbulkan sakit hati orang, sebelum kita membuat orang menjadi hatinya sebal dengan kita, stop. Jangan membandingkan seorang dengan yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat beristirahat.